Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dalam diri kita dalam menuntut ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang ke-8 dari kitab Ishrina Haditsan min Sahihil Bukhari yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin bin Al-Abbad Al-Badr. Hadis yang ke-8 ini secara substansi mengandung kewajiban untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Namun kita juga akan menjelaskan faidah-faidah lain yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari fi Kitabil Hajj, haddatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan 'anil A'mash 'an Ibrahim 'an 'Abis bin Rabi'ah 'an Umar radhiyallahu anhu أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini yang mana diceritakan bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendatangi Al-Hajar Al-Aswad. Beliau mendatangi Hajar Aswad. Tatkala sampai di Hajar Aswad, beliau mencium Hajar Aswad tersebut. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui bahwasannya engkau ini adalah sebuah batu yang mana tidak bisa memberi kemadharatan dan tidak bisa memberi kemanfaatan. Dan seandainya aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Maka inilah hadis yang akan kita bahas, yang mana substansinya, kandungan pokoknya adalah kita diperintahkan untuk ittiba, kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebelum kita membahas faidah-faidah yang ada dalam hadis yang mulia ini, maka tentunya kita akan menjelaskan beberapa hal tentang Al-Hajar Al-Aswad. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari Al-Hajar Al-Aswad. Ada hadis-hadis yang dinilai sahih ketika menjelaskan tentang keutamaan Hajar Aswad. Ada pula hadis-hadis yang tidak sahih. Sampai-sampai ada yang derajatnya itu adalah maudhu, yaitu palsu. Akan kita jelaskan
beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Hajar Al-Aswad. Kita mulai dari beberapa hadis yang sahih. Hadis ini bunyinya adalah nazal al-hajarul aswad minal jannati ashaddu bayadan minal thalji fasawwadathu khataya bani Adam. Hadis ini ditulis oleh Syalbani dalam kitab beliau As-Sahihah. Arti dari hadis yang mulia ini bahwasanya Hajar Aswad itu turun dari surga, lebih putih dari salju. Kemudian berubah warnanya menjadi hitam dikarenakan khotoya bani Adam, dikarenakan dosa-dosa manusia. Jadi dalam hadis yang mulia ini dijelaskan bahwasanya Hajar Aswad itu turun dari surga, dan ketika turun dalam keadaan berwarna putih, lebih putih dari salju. Kemudian warna putih ini berubah menjadi hitam dikarenakan dosa-dosa anak Adam. Kemudian hadis yang berikutnya yang juga disebutkan oleh Syalbani dalam kitab beliau Sahihul Jami' bahwasanya mashul hajaril aswad war ruknil yamani yahuttanil khotoya hatta, bahwasanya mengusap hajar aswad dan rukun yamani itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi ini adalah sebuah keutamaan bagi orang yang mengusap hajar aswad dan mengusap rukun yamani, bahwasanya dengan mengusap keduanya bisa menghapuskan sebuah dosa. Demikian pula disebutkan dalam kitab Sahih Al-Jami' yang dikarang oleh Syekh Albani, disebutkan ada sebuah hadis, inna li hadzal hajari lisanan wa syafataini yashhadu liman istalamahu yaumal qiyamati bihaqqin. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Hajar Aswad itu memiliki lisan dan memiliki dua bibir, yang mana Hajar Aswad ini akan memberikan saksi bagi orang yang menyentuhnya kelak di hari kiamat, akan diberikan saksi oleh Hajar Aswad dengan kebenaran. Jadi ini adalah juga di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari Hajar Aswad. Adapun hadis-hadis yang dinilai tidak sahih, di antaranya adalah sebuah hadis yang bunyinya al-hajarul aswadu yaminullahi fil ardi yusafihu biha ibadahu. Hadis ini hadis mungkar dan disebutkan Syekh Albani dalam kitab beliau Ad-Dha'ifah. Arti dari hadis ini adalah bahwasanya Hajar Aswad itu adalah tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala fil ardi, di dunia ini, yang mana Allah menjabat dengan Hajar Aswad tersebut para hamba-hambanya. Hadis ini adalah hadis mungkar yang tidak boleh kita yakini kebenarannya. Kemudian hadis lain yang tidak sahih adalah al-hajarul aswadu nazala bihi malakun minas sama. Hadis ini maudhu. Bisa kita lihat dalam silsilah as-sahih ad-dha'ifah. Hadis ini artinya adalah Hajar Aswad itu diturunkan malaikat dari langit. Maka apabila ada bunyi hadis dengan redaksi seperti ini, maka hadis tersebut adalah hadis yang maudhu. Ya, bahwasanya Hajar Aswad diturunkan melalui malaikat dari langit. Ini hadisnya maudhu, yaitu palsu. Kemudian hadis mungkar tentang Hajar Aswad adalah ashhidu hadzal hajara khairan fa innahu yaumal qiyamati syafi'un musyaffa.
Hadis ini hadis munkar, bisa dilihat dalam kitab As-Silsilah Ad-Dha'ifah. Hadis ini artinya adalah persaksikanlah kebaikan untuk batu ini, karena sesungguhnya dia kelak di hari kiamat bisa memberikan syafaat dan diberikan syafaat. Jadi hadis dengan redaksi seperti ini yang menjelaskan tentang Hajar Aswad, maka hadis tersebut adalah hadis yang mungkar, yang tidak boleh kita yakini. Kemudian pasti kita bertanya, apa yang dimaksud dengan Al-Hajar Al-Aswad? Apa yang dimaksud dengan Al-Hajar Al-Aswad? Al-Hajar Al-Aswad adalah Al-Hajarul ladzi huwa fi zawiyatin min zawayal Ka'bah. Wa hiya az-zawiyah allati 'indaha babul Ka'bati. Hajar Aswad adalah batu yang mana dia terletak di salah satu sudut dari sudut-sudut Ka'bah, yang mana sudut tersebut indaha babul Ka'bati, di sisinya adalah pintu Ka'bah. Jadi Hajar Aswad itu letaknya di salah satu sudut atau pojok dari sudut-sudut Ka'bah, karena memang Ka'bah bentuknya persegi, dan di salah satu sudut itulah Hajar Aswad terletak. Dari gambaran secara umum tentang Hajar Aswad ini, maka sebagaimana yang sudah kita bacakan dari hadis yang ke-8, di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah yang pertama, disyariatkannya mencium Hajar Aswad. Jadi disyariatkan untuk mencium Hajar Aswad. Hal itu dikarenakan ada dalil yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad, dan juga para sahabat lainnya. Mereka mengikuti atau mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah yang mulia ini, yaitu mencium Hajar Aswad. Karena memang sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ibadah itu sifatnya adalah tauqifiyah. Selama ada dalil, maka di situ kita bisa melakukan ibadah tersebut. Selama ada dalil, maka ibadah tersebut disyariatkan. Entah itu hukumnya sunnah ataupun wajib, selama ada dalilnya, maka disyariatkan ibadah tersebut. Kemudian ketika mencium Hajar Aswad itu disyariatkan, maka para ulama menjelaskan bahwasanya ketika seseorang yang melaksanakan umroh atau haji, kemudian dia tawaf, kemudian apabila memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad, maka dia melakukan hal tersebut. Dia mencium Hajar Aswad. Namun seandainya ternyata tidak bisa mencium Hajar Aswad, karena memang mungkin keadaannya sangat ramai, berdesak-desakan, maka ada juga riwayat yang menjelaskan seandainya tidak bisa mencium Hajar Aswad, maka bisa dengan menyentuhnya, menyentuh dengan tangannya. Dia berusaha untuk agar tangannya bisa sampai ke Hajar Aswad. Kemudian ketika tangannya menyentuh Hajar Aswad, setelah itu tangannya dicium. Seandainya ternyata tidak bisa juga, dengan tangan tidak bisa sampai menyentuh Hajar Aswad, maka dalam sebuah hadis juga dijelaskan, apabila ternyata dia membawa sebuah tongkat atau alat lainnya yang bisa sampai menyentuh Hajar Aswad, maka boleh. Kemudian
ketika telah menyentuh benda tersebut, Hajar Aswad, maka dicium benda yang menyentuh Hajar Aswad tersebut. Seandainya ternyata tidak bisa juga, pakai tangan tidak bisa, pakai alat tidak bisa, karena saking membeludaknya, saking banyak orang yang ingin mencium Hajar Aswad, ingin menyentuh Hajar Aswad, sehingga pakai alat pun tidak bisa. Maka di sini boleh dengan memakai isyarat tangan. Bisa memakai dengan isyarat tangan, dengan mengucapkan Allahu Akbar, dengan bertakbir. Maka ini adalah penjelasan para ulama ketika menjelaskan tentang disyariatkannya mencium Hajar Aswad. Kemudian pasti timbul sebuah pertanyaan. Apa hikmah kita disyariatkan untuk mencium Hajar Aswad, mencium batu? Padahal agama kita mengajari kita agar tidak mengagungkan, memuliakan batu dan semisalnya. Agama kita mengingkari yang namanya beribadah kepada patung-patung, berhala-berhala. Tapi kenapa disyariatkan mencium Hajar Aswad? Kenapa disyariatkan mencium batu? Maka apakah ada hikmah di balik hal tersebut? Apakah ada hikmah? Maka dalam hal ini jawabannya adalah bisa kita lihat dalam perkataan Umar bin Khattab. Beliau sendiri mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa' walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Ini adalah jawabannya. Bahwasanya Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad itu semata-mata adalah ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan untuk mengagungkan, memuliakan batu atau yang sejenisnya. Dan ini dijelaskan para ulama. Dijelaskan para ulama bahwasanya memang syariat mencium Hajar Aswad benar-benar adalah untuk ta'atun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita benar-benar taat dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat lebih dalam lagi dari perkataan Umar bin Khattab, beliau mengatakan hal itu bukan tanpa ada sebab. Beliau mengatakan bahwasanya, wahai Hajar Aswad, engkau adalah sebuah batu yang tidak bisa memberikan madharat dan manfaat. Karena apa? Karena mengetahui bahwasanya orang-orang di sekelilingnya mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam, yang mana mereka masih memiliki kebiasaan yang dahulu pernah mereka kerjakan, yaitu menyembah berhala-berhala atau patung-patung. Maka Umar bin Khattab mengatakan hal tersebut karena takut dipahami salah oleh orang-orang di sekelilingnya. Dipahami salah. Padahal Islam mengajarkan untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Islam mengajarkan harus mentauhidkan Allah semata. Tapi kenapa Khalifah Umar bin Khattab mencium batu? Maka Umar bin Khattab menjelaskan bahwasannya Hajar Aswad, batu ini tidak mendatangkan manfaat, tidak pula mendatangkan madharat, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak salah memahami, dan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang berikutnya, faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini bahwasannya larangan mencium sesuatu yang tidak terdapat dalilnya dalam syariat. Ini pun harus kita perhatikan. Karena apa? Karena hukum asal melakukan suatu ibadah itu adalah terlarang. Al-aslu fil ibadati al-man'u. Hukum asal melakukan sebuah ibadah itu adalah terlarang sampai ada dalil yang membolehkan untuk mengerjakan ibadah tersebut. Maksudnya adalah sebelum ada perintah berpuasa Ramadan, maka Rasulullah SAW dan para sahabat tidak melakukan puasa Ramadan karena belum datang perintah, belum datang dalil yang memerintahkan untuk berpuasa. Makanya di sini hukum asal melakukan suatu ibadah itu adalah terlarang sampai benar-benar datang sebuah dalil yang menjelaskan akan disyariatkannya ibadah tersebut. Demikian pula sholat 5 waktu. Sebelum ada perintah, sebelum ada dalil tentang kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu, maka Nabi tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Begitu juga para sahabatnya. Sampai benar-benar datang sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Barulah Nabi beserta para sahabat mengerjakan perintah tersebut. Maka atas dasar kaidah ini, ketika tidak ada dalil yang memerintahkan untuk mencium sebuah benda dalam rangka beribadah, maka tidak boleh kita lakukan. Dalil yang ada yang sampai kepada kita adalah bahwasanya Nabi mencium Hajar Aswad. Makanya disyariatkan. Apakah ada dalil yang menjelaskan untuk mencium Ka'bah? Apakah ada dalil yang menjelaskan kepada kita untuk mencium masjid dalam rangka ibadah? Apakah ada dalil yang menjelaskan kepada kita untuk mencium Al-Quran, mushaf dalam rangka beribadah? Maka poin kedua, faedah yang kedua amatlah penting untuk kita ketahui, yaitu hukum asal dari sebuah ibadah itu adalah terlarang. Selama tidak ada dalil yang menjelaskannya, maka kita dilarang untuk melakukan sebuah ibadah. Meskipun kita menganggapnya sebuah kebaikan, meskipun menurut persangkaan kita itu adalah sebuah hal yang baik, namun ketika tidak ada dalil baik dari Al-Quranul Karim ataupun hadis, maka tentu kita tidak boleh melakukannya. Meskipun dalam permasalahan mencium mushaf, ya, ada beberapa pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, pendapatnya Asy-Syaikh bin Baz, ketika ditanya mencium mushaf apakah boleh atau tidak, maka beliau menjawab la haraj, tidak mengapa. Akan tetapi meninggalkannya lebih utama karena tidak ada dalilnya. Seandainya dia mencium mushaf, maka tidak mengapa. Ini menurut Syekh bin Baz. Namun menurut fatwa Lajnah Daimah, dikarenakan tidak ada dalil yang menjelaskan tentang mencium mushaf, maka tidak disyariatkan untuk menciumnya. Bahkan pendapat yang lain, pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau ketika menjelaskan perkara ini, mencium mushaf apakah boleh atau tidak, maka beliau berpendapat ini termasuk hal-hal yang baru, hal-hal yang bid'ah. Karena apa? Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Seandainya mencium mushaf itu baik, tentu Nabi akan melakukannya.
tentu para sahabat akan segera melakukannya. Namun tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi mencium mushaf, tidak pula para sahabat ridwanullahu alaihim mencium mushaf juga. Maka ketika tidak ada dalil yang menjelaskan akan mencium mushaf, maka kita tidak menciumnya karena tidak ada dalil. Jadi intinya, faedah yang kedua tadi adalah sebuah kaidah yang amat agung, yaitu hukum asal melakukan suatu ibadah itu terlarang sampai benar-benar datang sebuah dalil yang menjelaskan akan syariat ibadah tersebut. Kemudian yang berikutnya, faedah yang ketiga, yaitu penjelasan sebuah sunnah melalui qaul atau perkataan dan fi'il atau perbuatan. Jadi dari hadis yang kita kaji sore hari ini, hadis tentang Hajar Aswad, di situ ada penjelasan bahwasanya sunnah Nabi itu bisa dijelaskan dengan qaul, dengan perkataan, dan juga dengan perbuatan. Jadi bisa dijelaskan sunnah Nabi itu dengan dua sekaligus, dengan perkataan Nabi dan juga dengan perbuatan Nabi. Siapa di antara antum sekalian yang bisa menjelaskan bahwasanya dalam hadis tersebut ada penjelasan sunnah Nabi itu bisa dijelaskan dengan qaul dan fi'il, dijelaskan dengan perkataan dan perbuatan. Siapa yang bisa menjawab bahwasanya dalam hadis ini, hadis Umar bin Khattab yang menjelaskan tentang disyariatkannya mencium Hajar Aswad ini, ya, di situ bisa kita ambil faedah bahwasanya sunnah Nabi itu bisa dijelaskan melalui perkataan dan perbuatan sekaligus. Nah, siapa namanya? Anton. Dari mana Anton? Dari Lampung. Iya. Mana dari hadis itu yang menjelaskan, yang mengisyaratkan bahwasanya sunnah Nabi itu bisa dijelaskan langsung dengan dua hal sekaligus, dengan perkataan dan perbuatan. Ini perkataannya, iya, perkataannya. Kemudian ahsanta wa barakallahu fiik. Jadi seperti itu. Ya. Kalau kita mengamati lebih jeli hadis yang kita bahas ini, di situ memang ternyata ada penjelasan bahwasanya kadangkala sunnah Nabi itu bisa dijelaskan lewat dua hal sekaligus, perkataan dan juga perbuatan. Dan perkataan sebagaimana yang sudah kita baca, yaitu ketika Umar bin Khattab mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa laula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Ini adalah perkataan yang menjelaskan bahwasanya ada syariat untuk mencium Hajar Aswad. Karena apa? Karena memang Umar melihat Nabi menciumnya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya ada syariat mencium Hajar Aswad. Jadi Umar bin Khattab menjelaskan dengan perkataannya. Kemudian ya kalau kita lihat sebelumnya, sebelum beliau mengatakan, yaitu beliau datang ke Hajar Aswad, kemudian qabbalahu, kemudian menciumnya. Jadi di sini ada dua penjelasan, melalui perkataan dan melalui perbuatan sekaligus. Dan ini juga yang bisa kita lihat dari sunnah-sunnah Nabi yang lainnya. Dalam hal wudu juga kita menemukan beberapa hadis
yang mana Nabi secara lisan, secara qaul menjelaskan tentang kaifiyah wudu. Secara qaul, secara perkataan Nabi menjelaskan tentang bagaimana cara wudu yang benar. Idza tawaddu'ta famadmid. Apabila kamu berwudu maka berkumurlah. Ini secara lisan, secara qaul. Dan kita pun dapati hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya Nabi mempraktekkan bagaimana cara wudu yang benar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan mendatangi Nabi dengan membawa air wudu, kemudian beliau melihat bagaimana Nabi berwudu. Beliau membasuh kedua tangannya, kemudian berkumur, kemudian istinsyak, kemudian istinthar, kemudian mengusap wajahnya, kemudian membasuh kedua tangan beliau sampai akhir. Maka kadangkala sunnah Nabi bisa dijelaskan lewat perkataan Nabi dan juga perbuatan Nabi. Begitu pula dalam hal salat. Tentu kita mengetahui sabda Nabi, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca Al-Fatihah. Ini adalah sabda Nabi, qaul perkataan Nabi. Dan para sahabat juga, mereka ketika hidup bersama Nabi, mereka pun ketika sholat di belakang Nabi, mereka mendengar bahwasannya setiap kali sholat Nabi tidak pernah meninggalkan membaca Al-Fatihah. Maka di sini pun bisa kita simpulkan bahwasannya sebuah sunnah itu bisa dijelaskan lewat perkataan dan juga lewat perbuatan sekaligus, dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian poin yang keempat, faedah yang keempat dari hadis yang kita bahas di sore hari ini adalah hukum asal dari perbuatan Nabi adalah syariat untuk umatnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah khusus untuk Nabi SAW. Ini pun sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama usul fiqih. Kaidahnya adalah perbuatan Nabi itu hukum asalnya adalah syariat bagi umat manusia. Perbuatan Nabi pada asalnya adalah syariat untuk umatnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasannya amalan tersebut, ibadah tersebut hanya khusus untuk Nabi saja. Sehingga para ulama usul fiqih, mereka ketika merumuskan kaidah ini, mereka mengambil sebuah dalil, yaitu firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi kaidah yang ada pada poin yang keempat ini diambil dari firman Allah tersebut, bahwasanya terdapat suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah SAW bagi orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan orang-orang yang mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi atas dasar dalil ini, atas dasar ayat ini, bisa diambil sebuah kaidah bahwasanya ketika Nabi melakukan sebuah perbuatan, maka tentunya perbuatan tersebut adalah syariat untuk umatnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususan untuk Nabi saja. Dan banyak sekali kita temukan dalam hadis-hadis
yang menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan Nabi. Ketika Nabi melakukan wudu, bukan berarti itu khusus untuk wudunya Nabi saja. Ketika Nabi sholat, ketika Nabi mencontohkan kaifiyatis sholat, itu berarti sebuah syariat untuk umatnya. Ketika Nabi melakukan manasik haji, itu juga merupakan syariat untuk umatnya. Dan contoh yang lain juga banyak. Contoh yang lain juga banyak. Seperti dalam hal puasa dijelaskan oleh Aisyah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im wa kana amlakakum liirbi. Hadis ini menjelaskan bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan berpuasa, beliau pernah mencium istrinya dan pernah mencumbui istrinya. Namun beliau orang yang paling bisa mengendalikan dirinya. Apakah hadis ini khusus bagi beliau? Ataukah untuk umatnya? Kita kembalikan kepada kaidah. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan untuk Nabi, maka hal tersebut disyariatkan untuk umatnya. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya mencium istri ketika puasa tidak sampai membatalkan puasa. Tapi seseorang harus mengetahui keadaan dirinya. Kalau memang nanti ketika mencium bisa mengarah kepada perbuatan yang lain, maka jangan mencium. Tapi substansi dari hadis ini adalah bahwasanya hadis ini sebagai hukum. Sebagai hukum tidak hanya khusus bagi Nabi saja, namun untuk umatnya. Bahwasanya ketika ternyata ada orang yang berpuasa mencium istrinya juga tidak membatalkan puasanya. Begitu pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dijelaskan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aftara. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Dahulu Rasulullah SAW ketika beliau iftar berbuka puasa, beliau membaca doa ini, dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Apakah hadis ini khusus buat Nabi saja? Atau hadis ini disyariatkan untuk umatnya? Kaidahnya apa? Kaidahnya, selama tidak ada dalil yang menjelaskan akan kekhususan untuk Nabi saja, maka hadis tersebut atau perbuatan Nabi tersebut disyariatkan untuk umum, untuk umatnya semua. Begitu pula apabila kita membaca hadis yang lain, dijelaskan di sini an Anas bin Malik annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim faqala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Anas ketika melewati sekelompok anak-anak, maka Anas bin Malik memberi salam kepada mereka. Kemudian mengatakan bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Maka ini pun menunjukkan bahwasanya perbuatan Nabi yang ketika bertemu dengan sekelompok anak, kemudian Nabi memberi salam kepada mereka, maka ini adalah perbuatan yang tidak hanya khusus buat Nabi saja. Sehingga kalau kita bertemu anak-anak, ya, kita nggak mau salam, dan kita pun tidak menyapa mereka dengan anggapan itu khusus
Nabi. Mana dalil yang menjelaskan kekhususan untuk Nabi saja? Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar fayusallim ala sibyanihim wa yamsahu ala ru'usihim wa yad'u lahum. Dahulu Rasulullah SAW ketika menziarahi, berkunjung kepada sahabat-sahabat Ansor, maka Nabi memberi salam kepada anak-anak mereka, dan Nabi mengusap kepala-kepala anak-anak mereka, dan Nabi mendoakan kebaikan kepada anak-anak mereka. Ini pun sebuah perbuatan Nabi. Dan ini bukan kekhususan untuk Nabi saja. Namun karena tidak ada dalil yang menunjukkan ini khusus buat Nabi saja, maka perbuatan ini disyariatkan untuk umatnya juga. Kita pun dianjurkan untuk mengamalkan sunnah ini juga. Dan perlu diketahui bahwasanya perbuatan Nabi itu tidak hanya satu jenis. Perbuatan Nabi itu tidak hanya satu jenis. Kalau kita membuka tulisan-tulisan para ulama, di situ disebutkan bahwasanya perbuatan Nabi itu ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi atas dasar sifat manusia. Ma fa'alahu Nabi ala wajhi al-jibillah. Apa yang dilakukan Nabi sebagai manusia biasa, yaitu sebagaimana Nabi itu makan, minum, tidur, karena memang ini adalah di antara sifat-sifat manusia. Maka secara zatnya perbuatan tersebut tidak ada hukum. Tidak ada hukum yang menjelaskannya. Namun kadangkala masalah makan, minum, tidur ini pun kadangkala ada hadis-hadis yang menjelaskan, yang menunjukkan bahwasanya ketika makan harus dalam keadaan seperti ini, harus dalam keadaan yang diperintahkan oleh syariat kita, seperti makan harus pakai tangan kanan. Maka ini adalah perintah, sehingga yang awalnya itu tidak ada hukum, maka ketika ada penjelasan dari hadis Nabi bahwasanya kita diperintahkan untuk makan dengan tangan kanan, maka ini hukumnya wajib. Dan ketika ada dalil yang menunjukkan kita dilarang makan pakai tangan kiri, maka yang awalnya makan itu tidak ada hukum, karena ada dalil yang melarang kita makan pakai tangan kiri, maka berubah hukumnya menjadi terlarang apabila makan pakai tangan kiri, karena termasuk di antara ciri dari makannya syaitan. Jadi secara zat, maka apabila perbuatan Nabi itu berkaitan dengan sifat kodrati manusia, makan, minum, tidur, maka secara asal tidak ada hukumnya. Namun ketika berkaitan dengan sebuah adab-adab, maka bisa berubah menjadi wajib, atau kadangkala berkaitan dengan larangan-larangan bisa berubah menjadi hal yang terlarang. Ini yang pertama. Kadangkala perbuatan Nabi itu berkaitan dengan adat kebiasaan manusia. Kadangkala perbuatan Nabi itu berkaitan dengan adat kebiasaan manusia. Seperti apa? Seperti Nabi pakai sorban. Nabi pakai sorban. Nabi pakai jubah. Maka perbuatan Nabi ini adalah berdasarkan adat dan kebiasaan orang Arab di zaman tersebut. Sehingga dia dihukumi sebagai hal yang sebagai kebiasaan manusia. Secara asal itu adalah sebagai kebiasaan atau adat istiadat orang Arab. Makanya kalau ada yang tidak pakai sorban, tidak usah dilarang.
tidak usah dilarang. Karena memang hukumnya tidak wajib. Nanti ada yang mengatakan kita kan diwajibkan untuk mengikuti sunnah. Dan Nabi perbuatannya adalah memakai sorban. Jadi kita wajib memakai sorban. Kita lihat dulu, apakah memakai sorban ini memang atas dasar ibadah atau secara kebiasaan dan adat istiadat? Maka tentunya jawabannya adalah adat istiadat. Makanya orang Indonesia pakai songkok. Ya, karena memang kebiasaan orang Indonesia pakai songkok. Pakai sarung, pakai baju takwa, pakai batik. Ini tidak terlarang. Makanya tidak ada sebuah perkataan pendapat para ulama yang mengatakan pakai jubah hukumnya wajib. Pakai sorban hukumnya wajib. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan akan wajibnya hal itu. Dan memakai pakaian itu dikembalikan kepada adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Dikembalikan kepada adat istiadat kebiasaan masyarakat setempat. Jadi kita jangan sampai salah ketika kita memang punya semangat untuk mengamalkan sunnah Nabi, kita wajibkan semua. Pakai sorban wajib, pakai jubah wajib, pakai apa lagi? Maka di sini harus dipilah-pilah dulu. Perbuatan Nabi ini apakah atas dasar adat istiadat, apakah atas dasar ibadah, atau atas dasar yang lainnya. Dan ketiga, yaitu perbuatan Nabi itu kadangkala memang khusus untuk Nabi saja. Dan yang ketiga, di antara macam-macam dari perbuatan Nabi, kadangkala Nabi melakukan sebuah perbuatan yang mana ternyata itu khusus untuk Nabi saja. Contohnya apa? Contohnya apa ya, Habib? Kurang jelas. Ya seperti contoh yang sangat-sangat gampang ya. Menikah lebih dari 4. Ini tidak ada kecuali Nabi khusus. Jangan sampai dengan semangat Nabi melakukan nikah lebih dari 4, maka sebagai bentuk kita mengikuti sunnah Nabi, maka kita ikut-ikut. Tidak benar tidak benar. Karena apa? Karena itu khusus untuk Nabi saja. Di antaranya juga bahwasanya Nabi dilarang untuk memakan dari hasil sedekah atau zakat. Ini pun khusus untuk Nabi beserta Ahlul Bait. Sehingga ketika Nabi menemukan kurma di jalan, beliau mengatakan, seandainya aku tidak khawatir bahwasanya kurma ini adalah hasil dari zakat atau sedekah, maka aku akan memakannya. Makin menunjukkan bahwasanya Nabi secara khusus itu dilarang memakan dari harta zakat atau sedekah. Kalau kita tidak dilarang. Karena memang apa? Khusus untuk Nabi saja. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian faedah yang berikutnya, yang kelima, yaitu wajib tunduk terhadap syariat dalam masalah agama. Ini juga faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita kaji di sore hari ini. Karena apa? Karena sikap seorang mukmin ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka tidak membenturkan dengan akal pikiran mereka. Mereka tidak membenturkan dengan adat istiadat sebuah masyarakat. Mereka tidak membenturkan dengan hawa nafsu mereka. Namun tatkala ada perintah
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sikap mereka adalah tunduk dan patuh, menerima, mendengar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah faedah yang bisa kita ambil, dan itu bisa kita lihat bagaimana kesungguhan Umar bin Khattab ketika melihat Nabi mencium Hajar Aswad, padahal Hajar Aswad tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak juga bisa mendatangkan madharat. Namun karena memang didasari ittiba, patuh dan tunduk terhadap sunnah Rasulullah SAW, maka Umar bin Khattab melakukannya, mencium Hajar Aswad ittiba'an li sunnati Rasulillah SAW. Begitu pula kita, apabila kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah perintah yang wajib, maka tidak ada kata nanti saja. Ini berlawanan dengan akal pikiran. Ini berlawanan dengan hawa nafsu saya. Ini berlawanan dengan adat istiadat manusia. Tidak. Namun seorang muslim, seorang mukmin, dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Kemudian yang keenam, faedahnya adalah ketidaktahuan tentang hikmah dari sebuah perintah atau larangan Allah tidak mengharuskan untuk tidak tunduk dan menerima syariat Allah. Jadi yang namanya syariat Allah itu tidak semuanya bisa diketahui hikmah dan manfaatnya. Ketika ada syariat Allah yang tidak diketahui hikmah dan manfaatnya, maka kita pun diperintahkan untuk tetap mengerjakannya. Karena apa? Karena seandainya kita dituntut untuk mengetahui semua hikmah, kemudian ternyata dengan keterbatasan kita sebagai manusia, dengan keterbatasan kita, dengan keterbatasan akal pikiran kita yang tidak bisa menjangkau hikmah dari sebuah perintah dan sebuah ibadah, maka tentunya banyak ibadah yang akan kita tinggalkan. Tentunya akan banyak sekali ibadah yang akan kita tolak. Seperti kenapa sholat dalam sehari semalam itu kok 5 waktu? Kenapa kok tidak sekali, 2 kali, atau 3 kali saja? Apa hikmahnya? Seandainya ada orang yang memikirkan, kenapa kok harus 5 waktu? Tidak ketemu. Karena tidak ketemu, maka saya tidak mau menerima kewajiban sholat 5 waktu. Maka ini akan menyeret. Ya. Kenapa warisan itu ketentuannya kok seperti itu? Ya. Istri kalau ada anak mendapatkan 1/4, mendapatkan 1/8. Kalau tidak ada anak 1/4. Suami kalau ada anak setengah. Kalau tidak ada anak setengah. Kalau ada anak 1/4. Kenapa kok harus pakai pembagian seperti itu? Apa hikmahnya? Kalau orang hanya ingin mencari hikmah sebuah perintah, ketika dia tidak menemukan hikmahnya, tentu akan ditolak. Dan akan sangat banyak sekali. Puasa. Kenapa puasa kok harus mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari? Apa hikmahnya? Apa manfaatnya? Kalau nggak ketemu, ternyata dia menolak, tidak mau menerima kewajiban puasa. Maka tentunya tidak semua syariat, tidak semua perintah Allah itu diketahui hikmah dan maslahatnya, hikmah dan manfaatnya. Makanya ketika tidak semua syariat, tidak semua ibadah itu diketahui hikmahnya, tetap kita diperintahkan untuk mengerjakan perintah tersebut. Tetap kita diperintahkan untuk mengerjakan ibadah tersebut. Seandainya ternyata kita mengetahui hikmahnya, itu semakin memperkuat kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, maka akan sangat banyak sekali hikmah-hikmahnya. Di antaranya adalah seseorang akan berlatih sabar. Seseorang akan berlatih untuk menjadi orang yang bertakwa. Seseorang akan berlatih untuk selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan bisa merasakan bagaimana keadaan saudara-saudaranya yang miskin, yang tidak bisa makan. Dan banyak hikmah lainnya. Maka ketika sebuah ibadah bisa diketahui hikmahnya, itu lebih menguatkan lagi kita akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Hajar Aswad secara zatnya tidak mendatangkan manfaat dan tidak pula mendatangkan madharat. Dan ini sebagaimana yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, bahwasanya innaka hajarun la tadhur wa la tanfa. Bahwasanya engkau ini Hajar Aswad, batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula bisa mendatangkan madharat. Karena apa? Karena yang hanya bisa mendatangkan manfaat, yang hanya bisa mendatangkan madharat hanya Allah semata. Batu, manusia, pohon-pohon, rumah-rumah, tempat-tempat keramat, semuanya tidak bisa mendatangkan malapetaka. Semuanya tidak bisa mendatangkan bencana. Demikian pula tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan rizki, tidak bisa mendatangkan kesembuhan, tidak. Namun semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya bisa mendatangkan manfaat dan madharat itu hanya Allah semata. Bahkan Nabi kita yang tercinta, makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia, itu pun tidak bisa memberi manfaat kepada anaknya, tidak bisa memberi manfaat kepada keluarganya. Abu Thalib tetap dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir, tidak bisa mendatangkan. Karena apa? Karena yang hanya bisa mendatangkan manfaat dan madharat hanya Allah semata. Kemudian yang berikutnya adalah seorang alim diharuskan menjelaskan sebuah kebenaran dan menghilangkan kesamaran-samaran tatkala mengerjakan perkara yang disyariatkan lalu dipahami oleh manusia dengan pemahaman yang salah. Ini adalah faedah yang amat penting, yaitu ketika seorang alim, seorang ulama, dia mengerjakan sebuah ibadah, dia mengerjakan sebuah hal yang disyariatkan, namun tatkala nanti akan dipahami oleh orang awam dengan pemahaman yang salah, hendaknya orang alim tersebut langsung menjelaskan. Hendaknya orang alim tersebut harus menjelaskan agar orang-orang awam tidak salah memahaminya. Sebagaimana yang terjadi pada Umar bin Khattab, beliau dengan tegas mengatakan bahwasanya Hajar Aswad ini adalah seperti batu biasa yang tidak bisa mendatangkan madharat dan manfaat. Sehingga menjelaskan kepada orang-orang yang di sekitarnya agar tidak salah paham dan tidak dipraktekkan kepada batu-batu yang lainnya. Atau secara zat diyakini bahwasanya Hajar Aswad ini bisa mendatangkan manfaat ataupun mendatangkan madharat. Sehingga Umar bin Khattab menjelaskan secara gamblang agar tidak disalahpahami. Demikian pula seorang alim, ketika umpama ada syariat salat jenazah, atau bagi orang yang belum melaksanakan salat jenazah, kemudian jenazahnya sudah dikubur, maka di situ ada syariat yang diperbolehkan, bahwasanya diperbolehkan bagi orang yang belum mensolati jenazah, ketika dia ingin mensolati dan jenazahnya sudah dikubur, dia boleh sholat di kuburan.
kalau sepintas ada orang lewat, ya, ada orang lewat di kuburan, kemudian ketika melihat kuburan ada orang yang sholat di kuburan, kadangkala ini akan menyebabkan pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah yaitu sholat ke kuburan. Padahal hukum asal sholat ke kuburan itu adalah hukumnya haram. Karena memang mengantarkan kepada kesyirikan. Namun ada hadis yang menjelaskan tentang syariat. Apabila orang belum mensolati jenazah, kemudian ternyata jenazah tersebut sudah dikubur, maka boleh baginya untuk sholat, mensolati jenazah tersebut di kuburannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dijelaskan bahwasanya ketika Nabi mencari seorang tukang sapu masjid, ternyata tukang sapunya tersebut sudah meninggal. Kemudian Nabi meminta kepada para sahabat, kenapa kalian tidak memberi tahuku bahwasanya tukang sapu masjid ini meninggal? Maka Nabi pun meminta mereka untuk ditunjukkan, daluni ala qabrihi, mana kuburnya. Maka Nabi pun ditunjukkan dan Nabi ke kuburannya dan mensolati jenazah. Maka sepintas seandainya ada orang, ya, ternyata yang lewat di pemakaman kemudian melihat ada orang yang sholat, ya, ternyata yang sholat itu adalah sholat jenazah, bukan sholat ke kuburan. Maka tentunya agar tidak disalahpahami, hendaknya seseorang segera untuk menjelaskannya bahwasanya yang dimaksud orang sholat tersebut adalah sholat jenazah, karena dia belum mendapati jenazah dan jenazahnya sudah dikubur, sehingga tidak salah paham, sehingga mengira bahwasanya sholat di kuburan itu boleh. Maka tentunya hal ini pun harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah nasihat yang bagus dari Umar bin Khattab dan kasih sayangnya terhadap kaum muslimin. Karena memang seorang muslim harus saling memberikan nasihat. Kemudian juga faedah-faedah yang lainnya, dibutuhkan penegasan atau penguatan untuk perkataan apabila memang diharuskan untuk melakukannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menyebutkan kata sesungguhnya, innaka hajarun, sesungguhnya, karena memang butuh ketegasan. Kemudian juga faedah yang lain, perhatian yang amat besar dalam menjelaskan kebenaran, terutama dalam hal akidah. Ya, ini pun faedah yang amat besar, bahwasanya seseorang harus benar-benar memperhatikan dalam masalah akidah. Dalam masalah kebenaran seseorang harus benar-benar memberikan porsi yang besar. Kemudian kedalaman hikmah Umar bin Khattab ketika menjelaskan sunnah Nabi serta taufik dan pembenaran Allah atas perkataannya. Jadi memang disebutkan dalam beberapa hadis bahwasanya ucapan Umar bin Khattab ini ternyata sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada seorang ulama yang mencari sebanyak berapa perkataan Umar bin Khattab yang sesuai dengan wahyu Allah yang nantinya akan turun. Itu ada yang sampai menghitung lebih dari 20. Ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab memiliki keistimewaan, keutamaan, yaitu di antara orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perkataannya itu menepati dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tentang ayat hijab. Ya, di antaranya tentang ayat hijab penutup. Ketika itu Umar melihat bahwasanya istri-istri Nabi, ya, mereka didatangi oleh orang-orang lain. Ya, maka Umar bin Khattab mengharapkan bahwasanya ada hijab atau ada hijab tabir antara istri-istri Nabi dengan orang-orang lain. Maka turunlah ayat tentang hijab. Demikian pula tentang mensolati orang munafik.
ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik, ketika dia meninggal, maka anaknya meminta kepada Nabi untuk diberikan baju agar bisa dikafani, dan juga meminta kepada Nabi agar Nabi mensolatinya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, jangan wahai Nabi. Nabi memberikan pakaian untuk dikafani, namun ketika Nabi ingin mensolatinya, Umar bin Khattab melarangnya. Wahai Nabi, janganlah engkau mensolati orang yang mati dalam keadaan munafik. Maka Nabi tetap mensolatinya, sehingga turunlah sebuah ayat. Dan ayatnya sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab. Ini pun menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab memiliki keutamaan, yaitu ada beberapa perkataannya yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di sore hari ini bisa memberikan manfaat dan bisa menambah ilmu kita, serta bisa memotivasi kita untuk lebih ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.